Bayangkan setiap pagi kita bisa bangun dengan perasaan dicintai, dimengerti, dan disayangi, bukan oleh orang lain, tapi oleh diri kita sendiri. Itu adalah harapan yang dimiliki hampir sama semua orang, dan itu kenapa pentingnya kita bicara soal self-love. Apa itu self-love? Gimana cara menerima diri kita sendiri, dan gimana cara untuk self-love. Selamat datang di podcast Angkat Bicara dari bicarakan.id, tempat di mana kita bisa ngobrol tentang psikologi manusia dengan serius tapi santai. Kali ini kita bakal ngobrol tentang self-love. Dan bersama kita hari ini udah ada seorang narasumber yang bernama Astrid Wulandari. Astrid ini adalah seorang psikolog dan juga seorang konselor di bicarakan.id. Halo Trid. Hai Andre, apa kabar? Baik-baik, kamu gimana? Baik, sehat? Udah siap ya untuk ngobrol tentang self-love? Oke, siap dong. Trid, mungkin kita bisa mulai dengan kenapa kamu tertarik untuk ngobrol tentang self-love? Karena untuk aku gitu, itu konsep yang aku nggak pernah mengerti sebelumnya gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau self-love ini juga konsep yang kalau buat aku sendiri sih memang baru ya. Mungkin aku baru beneran belajar cari tahu tentang itu mungkin 1 tahun terakhir ini. Dan ternyata aku lihat di media sosial, di teman-teman juga pada mulai aware sama soal self-love ini. Dan ternyata setelah aku baca, setelah aku coba, maksudnya refleksi juga sih ke diri sendiri, ternyata mungkin aku ngerasa aku juga masih belum cukup self-love sih sebenarnya sama diriku sendiri. Dan yang menarik buat aku self-love itu proses. Jadi sebenarnya nggak kayak oke, gue self-love nih dan udah selesai, nggak. Tapi self-love itu seperti proses yang terus-menerus berjalan dan mungkin gak ada lulusnya gitu. Dan kadang kita mungkin lagi self love bisa naik terus tiba-tiba jadi turun. Itu yang menurut aku menarik sih, proses setiap hari proses belajar. Dan yang bikin itu jadi sesuatu yang penting buat aku adalah karena ketika kita bisa self love, kita mungkin jadi punya banyak benefit juga sih buat diri sendiri. Lebih pede juga, lebih bisa menerima diri juga gitu ya sebagai seseorang yang ya punya kelebihan, kekurangan, tapi juga merasa cukup dan ngerasa happy dengan diri sendiri. Dan aku merasakan ketika makin bisa self love tuh ya apa ya, aku jadi lebih bisa happy, lebih bisa nerima diri sendiri sih. Dan itu suatu hal yang menyenangkan buat aku gitu. Oke, so ini benar-benar kayak pengalaman pribadi. Ada part itunya sih ya soal self love ini. Oke. Ya. Menurutmu banyak gak sih orang-orang yang struggle soal self love ini? Menarik. Yeah. Mungkin kalau kita ngomongin self love-nya gitu ya, langsung tentang self love-nya mungkin agak bingung kali ya. Tapi ketika kita mungkin sulit untuk self love, ternyata itu memang bisa affect banyak hal. Contoh, kalau misalnya kita sulit untuk self love, ketika kita misalnya melakukan kesalahan nih atau kegagalan misalnya kegagalan. Kalau misalnya kan wajar ya kalau kita marah terus ngerasa kayak emang gua aja bego misalnya gitu, atau misalnya gua emang wajar lah gua gagal nggak dapet promosi jabatan, emang gua selalu gagal atau gua selalu salah, emang gua nggak bisa perform misalnya. Itu mungkin marah atau kesal sama diri sendiri suatu hal yang wajar. Tapi ketika kita sulit untuk self love, itu kita jadi bisa terus-menerus muter, terus-menerus menyalahkan diri sendiri sampai dengan waktu yang lama. Jadi susah baliknya gitu untuk menerima bahwa yaudah itu bagian dari pelajaran, itu bagian dari lesson gitu. Nah, bayangin orang yang setiap hari nyalahin dirinya sendiri terus punya pandangannya negatif terus sama dirinya sendiri. Itu kan pasti bukan hal yang menyenangkan ya, dan dia bisa jadi dia jadi kehilangan opportunity. Misalnya dia ada opportunity baru, terus dia jadi kayak udahlah, dulu juga gue gagal, dulu juga gue gak berhasil, ngapain gue nyobain kayak gitu. Jadi dia close pintu buat opportunity. Kedua, dia juga jadi gak bisa fokus sama kelebihan dirinya. Misalnya oke lah, saya gak pinter sih ngomong, tapi sebenarnya saya pinter untuk nulis. Tapi ketika dia terlalu fokus sama emang gue gak bisa ngomong, emang gue gak bisa presentasi terus menerus, dia jadi gak punya waktu buat coba elaborate tentang kelebihannya dia, karena dia terlalu fokus sama kekurangannya dia gitu. Jadi dia jadi orang yang bisa jadi orang yang gak semangat, gak excited, sedih terus. Dan ketika kesedihan terus menerus kan itu ya, maksudnya bisa kebayang orang itu juga jadi gak happy, terus misalnya kebayang dari mukanya sedih terus gitu ya. Jadi banyak sisi self love itu mungkin one concept, tapi itu sebenarnya bisa affect banyak hal gitu. Benar. Make sense. Jadi kayak mungkin semua orang yang struggle sama hidupnya dalam segala aspek itu ada bagian dari itu yang karena kurang self love. Bisa sih, karena sebenarnya self love itu kan gimana, kalau menurutku ya self love itu sebenarnya ketika kita merasa cukup. Jadi secara kognitif nih ya, kalau ngomongin dari sisi psikologi, secara kognitif kita merasa cukup satisfied gitu dengan apa yang kita punya, dengan apa yang sudah kita lakukan dengan diri kita. Dan emotionally kita tuh happy.
Jadi kita ngomongin happy, kita happy dengan diri kita. Jadi kita ngejalanin hari-hari juga dengan dengan ada acceptance-nya juga gitu. Jadi kita hari-hari bisa happy dan lebih satisfied gitu. Dan ketika maksudnya gini, setiap orang kan pasti ngalamin masalah gitu ya. Betul. Tapi self love itu juga mempengaruhi gimana perspektif kita terhadap kondisi di sekitar kita. Ketika kita bisa sayang sama diri kita sendiri, ya udah kita menerima, oke lah ada masalah. Oke lah gue nggak bisa, misalnya gue gini gitu, ada hal negatif. Tapi ya udah gue tetap at the end of the day, aku tetap happy dengan diriku dan aku tetap puas dengan diriku gitu. Jadi masalahnya sama tapi respon berbeda. Yes. Oke. Self love tuh ngaruh ke situ juga. Jadi emang self love tuh mungkin kalau ngomongin itu kayak konsep ya, tapi sebenarnya itu bisa affect banyak hal gitu. Gitu sih. Oke. Menarik. Jadi self love itu kalau dari situ kita bisa lihat bahwa itu penting banget ya. Karena benar-benar kayak semua orang punya masalah, tapi karena ada satu orang yang punya yang mencintai dirinya sendiri dengan cukup sama orang yang enggak, itu beda responnya, beda hasilnya, dan kayak bisa membal lagi dan bisa stay di lubang hitam itu. Oke. Menarik. Jadi itu adalah jawaban dari apa itu self love ya. Apa itu self love? Tadi ya maksudnya dia mengerti, memahami gitu ya. Terus mungkin kalau lebih elaborate-nya lagi, sebenarnya self love itu gimana kita merasa bahwa diri kita tuh bermakna. Bahwa diri kita tuh pantas bahagia dan kita juga peduli sama kesejahteraan diri kita. Jadi ini bukan cuma sekedar nerima gitu ya, tapi kita juga mau diri kita berkembang, kita mau diri kita itu juga sejahtera, bisa juga happy gitu ya. Terus ya cari cara untuk bisa itu gitu. Mungkin kadang orang bingung gitu ya bayangin konsep self love. Tapi untuk mempermudah biasa kasih ilustrasi gini. Kalau misalnya kamu lagi pacaran atau temenan aja, terus kamu bilang, aku cinta nih sama dia, aku sayang sama dia. Artinya apa? Pasti kan kamu pertama harus kenal dulu dong dia. Terus kamu tahu apa sih yang bikin dia suka, apa yang dia gak suka. Terus kamu try to provide gitu kan, apa sih yang bikin dia happy. Terus gak berhenti sampai situ. Misalnya kamu tahu dia punya kelebihan, pasti kamu dorong dia untuk kayak achieve to be the best version of him or herself kan gitu. Nah ketika pakai ilustrasi orang lain, biasanya orang lebih gampang karena objeknya jelas. Iya, lebih gampang. Lebih gampang kan? Lebih gampang. Iya, berarti orang lebih gampang. Nah, bayangin orang lain itu dirimu. Iya, benar. That's how you do self love. Jadi gitu. pertama kenal dulu siapa dia. Kan? Langsung kebayang cewek mana nih? Iya benar. Bayangin. Terus kelebihan kekurangan. Kan? Habis itu apa lagi kalau setelah? Kelebihan kekurangan, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Gimana cara provide buat dia? Iya, gimana apa yang bisa kita provide buat dia, bikin dia happy. Iya dong. Ya kan? Apa yang bermakna buat dia? Yes. Dan kalau kita sayang sama dia, pasti kita kayak gimana ya caranya supaya dia tuh juga bisa achieve kalau dia punya potensi, gimana dia bisa ngembangin potensinya. Kita pengen dong dia berkembang, kita pengen dong dia happy, dia jadi lebih baik gitu. Kalau dia punya kekurangan, kita terima, tapi kita juga pasti pengen coba deh kalau kamu lebih gini, pasti kita juga kasih suggestion kan supaya dia jadi better version tadi dari himself or herself tadi gitu. Ini mungkin bakal kedengaran bodoh atau gimana gitu ya. Cuma kalau aku dari dulu ngeliatnya gini gimana kayak mungkin aku mempraktekkan itu secara nggak sadar ke diriku sendiri, tapi aku lebih kayak itu kayaknya lemah atau gimana gitu ya. Goblok atau gimana sih kayak. Kenapa lemah? Apa yang menurutmu bikin itu jadi lemah? Kayak mencintai diri sendiri tuh konsep yang asing buatku. Entah kenapa. Kayak kalau sakit itu nggak apa-apa, bagus gitu. Jadi berkembang gitu kan. Berkembang, berjuang, jadi versi yang lebih baik gitu. Dan buat gue tuh kayak good. Gitu kan. Tapi cara hidup yang seperti ini tuh aku ada punya 2 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama adalah apakah ini bisa sustainable? Apakah ini bisa bertahan jangka panjang tanpa kita burn out gitu? Dengan konsep ini gitu ya? Dengan konsep kayak ini? Bukan, dengan kayak cara pandang yang ngapain sih cinta sama diri sendiri? Oh, I see. Kan yang penting lu berjuang, yang penting lu kerja kayak orang gila. Yang penting lu sacrifice the present for the future. Dan selama lu progress, why care about anything else? You know, kan on paper you're doing good. Gitu. So itu adalah cara aku berpikir sih. Meskipun ya kayak selayaknya binatang gitu.
kalau aku lapar, kalau aku capek, kalau aku apa, aku cari distraksi, cari sesuatu yang bisa kayak untuk reward myself. Tapi itu sesuatu yang bukan mindful. Aku merasanya, aku nggak mindfully. Oke, Andre, you're doing good. Ini reward buat lu nggak? Aku nggak gitu. Aku kayak, gue Ya, lapar ini nih, udah. kebutuhan gue ya, udah makan. Ini apa? Ini kayak gini, Jadi kayak mungkin itu kurang efek. Itu pertanyaan kedua. Jadi yang pertama, apakah ini tuh cara hidup yang ini tuh sustainable gitu. Dan kedua, apakah ini tuh efektif gitu. Oke. Apa nggak lebih efektif kalau lu bisa kayak punya dialog sama diri lu sendiri gitu. Which is facet yang kedua dari self love ya, which is kayak ngobrol sama diri sendiri gitu ya. Kamu gimana menurut? Oke, jadi tadi kan sebenarnya kalau dari sisi Andre, kamu mungkin sekarang punya pola pikir yang penting kan kita berjuang gitu ya. Betul. There's nothing wrong dengan berjuang menurutku ya. Tapi yang sekarang jadi pertanyaan adalah, ketika tadi kamu bilang setiap hari itu harus berjuang untuk for the better future gitu ya. Kau punya garis akhirnya nggak better future tuh kayak apa? Punya. Ada ya? Berarti maksudnya you have goals dan itu konkret kan? Konkret. And setiap hari ya kau berusaha untuk achieve itu kan setiap harinya? Aku kayak buat analisa, karena aku ikut sebuah program namanya Feature Authoring Program dari Jordan Peterson. Aku mungkin pernah bilangnya. Dan dia itu bilang gini, dia bilang kayak penting banget lo punya bintang utara, North Star yang jelas dan sebagainya. Dia bilang, tapi bintang utara ini harus benar-benar bintang. Gitu. Nggak cuma asal kayak gue at some point gue punya yacht atau gimana, gue pengen punya kapal. Itu kan kayak I guess gitu, tapi itu lemah gitu. Dia bilang lo harus topang sama kenapa lo harus capai ini, apa kegunaannya buat diri lo dan buat orang-orang di sekitar lo dan buat dunia. Jadi kayak benar-benar worth fighting for gitu. Dan juga apa yang bakal terjadi kalau goal ini belum tercapai gitu. Buat apa dampak negatifnya buat lo, buat orang di sekitar lo, buat dunia. Jadi kayak udah dianalisa dan udah oke, ini goal yang layak buat dikejar gitu. So aku punya lumayan jelas sih itunya. Tapi caranya itu mungkin yang aku kayak ini kayak caranya belum sempurna atau gimana gitu. Nah sebenarnya kalau yang tadi Andre bilang soal punya goals gitu ya, itu sebenarnya suatu hal yang sehat dan menurutku itu bagian dari self love. Bahkan mungkin nanti bisa ngobrol kali ya tentang topik itu. Tapi itu kan sebenarnya tentang goals ya dan tujuan, dan kamu try to achieve si goal itu kan. Nah self love itu adalah methods, anggaplah itu seperti sebuah cara gitu ya, ataupun jalan yang menemani kamu selama kamu achieve that goal. Jadi untuk konkret ya, biar nggak ini, misalnya kamu punya goals, karena kan mungkin Andre orangnya spesifik nih, misalnya kayak in 5 years aku goalsnya ini, terus di breakdown ke setiap tahun-tahun berikutnya gitu ya. Katakanlah kamu udah punya goal, terus one day kamu punya goal nih buat bulan ini dan goal itu nggak achieve. Nah self love itu adalah how to treat yourself gitu ya, bahwa ya udah memang itu saya punya goals dan saya nggak berhasil, oke. Saya kecewa, saya marah, it's okay. Tapi at the end of the day, aku tetap ngerasa I've done my best. Jadi kamu tuh, nanti kita akan bahas juga sih, ada satu konsep lagi yang terkait sama self-love, itu namanya self-compassion. Jadi mengasihi diri sendiri. Nah, mempraktekkan itu adalah ketika kamu menemui kegagalan atau kesalahan, you know that itu part of being human being gitu. Ya udah saya melakukan kesalahan gitu ya. Wajar, saya dealing dulu dengan kesalahan saya itu. After that ya udah. At the end of the day, balik lagi ke self love, saya tetap merasa saya udah cukup melakukan yang terbaik. Yaudah besok kita coba lagi apa yang bisa kita lakukan. Aku bersyukur gitu. Aku udah ngelakuin itu sih. Jadi untuk itu aku udah ngelakuin. Nah mungkin tapi banyak dari yang mendengar itu belum melakukan itu. Ya. Gitu. Dan memang kalau selama praktek konseling ya, itu bukan kadang-kadang, memang beberapa kali ketemu dengan klien yang masalahnya misalnya apa, tapi sebenarnya salah satu faktor yang mempengaruhi sehingga dia punya masalah itu adalah dia kurang bisa aware gitu, saya tuh sebenarnya butuhnya apa. Jadi dia akhirnya kurang sadar juga, kurang bisa self love juga, apa yang saya butuhin, apa yang saya senang gitu ya. Dan jadinya muncul ke masalah-masalah lain gitu. Itu menggambarkan pentingnya punya goal dalam self love gitu. Karena kalau nggak ada goal, nggak ada yang di apa? Nggak sih, kalau goal tuh mungkin what we want to achieve gitu kan. Tapi self love tuh anggaplah sebagai caranya gitu loh. Everyday practice yang kita bisa lakukan setiap hari, yang ya untuk menemani kita, membantu kita untuk achieve goal itu sih. Make sense. Gitu. Menarik. Itu pembahasan tentang apa itu self love. Ada yang mau kamu tambahin nggak? Enggak sih. Mungkin nanti along the way pasti ada. Pasti. Oke.
Oke, apa itu self love udah lumayan ke cover lah. Kita udah punya gambaran gitu apa itu self love. Nah, kalau cara untuk menerima diri sendiri, dan hubungannya gimana tuh? Gimana hubungan antara apa itu self love dan menerima diri sendiri? Kenapa itu penting bahkan? Oke, kenapa itu penting? Karena sebenarnya salah satu key factor gitu ya, ataupun faktor yang membantu kita untuk bisa self love itu memang adalah acceptance, menerima. Kenapa? Karena kan sebenarnya ketika self love itu, ketika kita bicara tentang self love gitu ya, yang pertama kan tadi ada tentang self compassion yang saya bilang. Jadi self compassion itu sebenarnya gimana kita bisa menoleransi ketika kita berbuat kesalahan, memahami bahwa ya udah saya berbuat kesalahan dan itu jadi bagian dari saya sebagai seorang manusia, bahwa saya punya kesalahan. Nah itu kan ada acceptance di situ. Nah kadang-kadang yang bikin sulit untuk self love adalah orang tuh memaksa gitu ya, bahwa ya harusnya saya tuh nggak salah, harusnya saya itu bisa, harusnya saya tuh saya tuh nggak gagal gitu, harusnya self love, menerima atau accept tuh kan sebenarnya menerima ya, letting go, ada ikhlas di situ. Nah itu yang salah satu faktor yang penting, karena di situ kita belajar memahami bahwa ya di sini nggak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Jadi acceptance itu menerima bahwa kita bisa berbuat kesalahan, kita nggak sempurna, kita bisa salah gitu ya, tapi ya itu part of us gitu ya, kita tetap menerima bahwa itu bagian dari kita, tidak menegasikan bahwa oke, saya punya kesalahan, saya punya kekurangan, tapi saya juga punya kelebihan loh, saya juga punya kekuatan gitu. Jadi acceptance itu bagian dari ya kita bisa menerima itu semua sih sebagai bagian dari diri kita. Nah ketika kita accept itu, yang tadi balik ke tadi sih, kita akan bisa lebih satisfied. Misalnya menerima nih ya, saya kayak gini, pasti kita jadi bisa lebih puas dong, ya udah nggak apa-apa. Jadi secara kognitif kita satisfied dengan diri kita dan kita jadi bisa lebih happy sebenarnya dengan ya udah saya nggak apa-apa kok misalnya saya mengalami hal yang nggak menyenangkan, tapi at the end of the day saya tetap ngerasa happy sebenarnya gitu. Selain happiness, ada benefit lain nggak? Salah satu benefit lain itu, penelitian psikologi bilang bahwa self love itu ngaruh sama lebih resilient. Resilient itu artinya adalah lebih bisa bangkit setelah menghadapi sebuah kegagalan. Nah itu salah satu benefit ketika kita bisa self love. Itu penting buat orang kayak aku. Kalau King Kong gitu, gorila gitu kan, kayak ini itu kayak aku Jadi nggak cuma untuk happiness, tapi juga untuk resilience. Jadi kayak kalau mau sesuatu gitu, ini penting banget supaya praktikal aja, supaya lu bisa lebih cepat dapetnya gitu, atau gimana gitu. Lebih bisa bounce back sebenarnya gitu. Kalau ketika kamu hadapin kegagalan, ya wajar dong jatuh gitu. Betul. Tapi self love tuh membantu kamu untuk ya udah bangkit lagi, lebih mudah untuk bangkit lagi. Ada orang yang dia tuh nggak self love, dia itu nggak bisa bounce back, dia stuck di bawah berarti. Itu yang salah satunya, ini nggak selalu ya, tapi salah satunya adalah itu tadi yang kalau kita balik tadi obrolan kita yang awal, karena dia terlalu fokus sama ya saya negatif, jadi dia fokus sama yang negatif, terus saya kurang ini, jadi dia di bawah terus, sulit untuk dia untuk bisa kayak ya udah menerima. Dan kalau kita udah bisa nerima nih, kita kan bakal bisa lebih bounce back. Oke, nggak apa-apa, itu emang pengalaman buruk, oke, so what's next, apa yang bisa saya perbaiki, jadi bounce back kan. Tapi kalau kita fokusnya kesalahan terus, kekurangan terus, ya udah jadinya kita kayak di bawah terus ya, istilahnya di bawah terus, terlalu linger sama kekurangan, saya salah ini salah itu, ke situ terus gitu. Padahal kan sebenarnya ya, maksudnya gini, manusia tuh punya tendensi namanya ruminating tendency ya. Jadi kita kayak mengulang-ulang apa yang terjadi di masa lalu. Coba aja saya gini, harusnya, what if, should gitu ya, terus-menerus ngulang. Padahal jadi kita kayak mencari mengkoreksi apa sih yang salah di masa lalu dan gimana to make it right. Tapi terus kita sering habisin waktu terlalu lama di situ, ruminating gitu, yang sebenarnya itu cuma wasting time aja, karena itu kan something in the past. Unless kita mau bilang oke, ini lesson learn-nya, besok saya gimana supaya lebih baik. Nah tadi kan kita sempat mention tentang ruminating itu, kayak lingering on negative emotions. Aku punya pertanyaan, menurutmu bisa nggak orang yang terlalu lama linger di emosi negatif itu, di bawah itu, di posisi di mana dia tuh kalah, ya, which is devastating for most people, right? Mungkin nggak dia lama-kelamaan kehilangan hasrat untuk a better future-nya. Itu di kepalaku itu adalah kemungkinan yang terburuk. Selama lo lapar,
masih ada harapan. Tapi kalau laparnya udah hilang, itu sulit untuk maju, dan itu mungkin depresi. Udah masuk ke depresi kan. Gitu sih. Oke, itu iya banget, Dre. Maksudnya apa yang tadi kau bilang itu memang sangat possible, dan memang orang yang depresi ini mungkin worst case-nya misalnya depresi. Worst case-nya Kalau kita katakan dia sudah sampai punya gangguan psikologis gitu ya, dan dia depresi, itu memang awal mulanya dia ya awalnya kan sedih, tapi sedihnya terus menerus gitu ya. Dia punya perspektif negatif. Kalau tadi kau bilang linger sama negatif emotion, dan pokoknya sama hal negatif, dia terus linger di situ terus-terusan gitu ya. Jadi dia terhabit, ya udah emang saya jelek gitu ya. Dan ketika kita pakai kacamatanya negatif gitu ya, karena udah terlalu linger di situ kan kacamatanya negatif. Jadi semua hal even positif pas masuk ke kita nyampenya itu juga negatif. Pasti kan. Jadi kita makin negatif. Jadi kayak lingkaran setan gitu loh. Kitanya negatif, ketemu hal yang positif tetap jadinya negatif. Jadi yang sudah negatif makin negatif. Gitu terus sampai kita jadi ujung-ujungnya nggak bisa ngelihat sesuatu yang positif lagi. Nah, seseorang yang depresi itu kan salah satunya adalah dia terlalu kacamatanya negatif banget gitu. Jadi dia terus-terusan ya udah ngelihat sesuatu tuh negatif gitu. Dan dia jadi sulit untuk ngelihat positif di dalam hidupnya, sampai bisa jadi kayak gitu, kehilangan semangat hidup, kehilangan kayak motivasi, itu udah pasti. Jadi dia beneran ya udah ngapain saya di sini tuh, ngapain di dunia ini, nggak ada gunanya juga, toh semuanya juga udah negatif, what's the point gitu kan. Gitu sih. Kalau kita ngomongin tentang ini tuh jadi pelan-pelan jadi make sense sih. Jadi kayak kenapa orang depresi. Jadi self love itu bukan sesuatu yang patut untuk diremehkan ya. Karena ini bisa mengarah ke probably one of the hardest mental issues to combat, which is depression. Gitu kan? Yes, benar banget. Okay. Dan itu tadi sih yang saya bilang, self love itu is a process ya, dan itu it's a practice kalau buat saya. Jadi buatku itu self love itu practice. Jadi setiap hari ya kita bisa latih itu terus. Dan itu tadi kadang mungkin tiba-tiba kita lagi low gitu ya, jadi nggak terlalu happy nih, nggak terlalu ini sama diri sendiri, it's okay fine gitu. Tapi besok kita latihan lagi supaya kita yaudah tetap happy sama diri kita, satisfied sama diri kita gitu. Gitu sih. Ini kita nggak faking it, right? Maksudnya gimana? Faking it gimana tuh? Kayak kita membohongi diri sendiri, kayak gue happy, padahal mah gue gak happy. Oh iya, beda-beda. Bukan fake. Karena tadi balik lagi, kalau self love itu kan kita harus memahami dan menerima dulu dong ya. Kalau faking udah jelas kita mungkin skip itu ya. Iya, kita udah langsung udah pokoknya gimana caranya gue happy gitu. Bukan. Jadi it's a process kan. Jadi you have to know yourself dulu. So itu you have to know apa sih, misalnya gini, kamu sedih gitu ya. Kamu harus tahu sedihnya kenapa. Karena satu kejadian bisa bikin orang sedih tapi halnya bisa beda gitu kan. Tapi know yourself adalah sebenarnya part ini sih yang bikin saya sedih, aku sedih gitu. Jadi nextnya kalau ada kejadian kayak gitu lagi, kamu tahu bahwa itu bakal bikin kamu sedih misalnya. Yaudah kamu hindarin. Atau kamu udah tahu bahwa ya sih nanti saya bakalan sedih, tapi I've been there dan saya tahu nanti berapa hari lagi saya udah bisa let go misalnya gitu. Jadi ya gitu, bukan faking it. Jadi justru kamu know yourself. Ya justru menurut saya harusnya itu being honest with yourself. Kalau kamu, nanti kita mungkin ngobrol di cara ya, itu termasuk ketika saya nggak nyaman, saya berani bilang saya nggak mau karena saya tahu itu nggak nyaman buat saya. Nah itu self love. Aku suka banget. Aku bersyukur aku nanya karena itu make sense di kepalaku at least. Ada beda yang besar banget antara self love dan just faking it. Which is kalau lu benar-benar cinta ya lu akan berusaha memahami gitu kan. Memahami kayak siapa sih orang ini, si kampar ini siapa sih, apa sih maunya gitu kan ya. Kayak dia kelebihan kekurangannya apa, dan gimana kira-kira cara untuk provide untuk dia yang terbaik gitu. Menarik. Jadi Oke, kita bisa langsung masuk nih ke yang pembahasan terakhir dan mungkin terpenting untuk orang-orang yang lagi praktikal ya, yang pragmatis kan gitu. Gimana nih caranya untuk ini? Untuk orang yang kayak let's say kita ambil yang paling parah deh. Orang-orang yang lagi di bawah dan mereka sulit untuk naik dari segi self confidence, self worth, self image dan sebagainya gitu. Nah, kalau ngomongin gimana nih bisa panjang nih, maksudnya bisa banyak. Tapi kita case by case ya. Satu-satu ya. Kalau yang paling pertama sih, yang tadi kan kita udah bahas, harus kenal sama diri sendiri. Kan terdengarnya gampang kenal diri sendiri, tapi tuh maksudnya gimana gitu ya? Sulit kan, mengenal diri sendiri itu sulit. Nah, salah satu cara yang
bisa ngebantu kita itu adalah memang do many things, coba banyak hal gitu ya. Kalau misalnya kalian nih yang dengar misalnya masih usia remaja gitu ya, masih punya banyak waktu gitu kan, coba aja ikut banyak kegiatan kayak misalnya naik gunung, atau misalnya kamu panjat tebing, atau misalnya kamu suka nyanyi, suka nyulam. Coba banyak hal, jadi kamu bisa tahu apa yang kamu suka. Apa kegiatan yang bikin kamu benar-benar happy gitu ya. Terus misalnya gini, sebenarnya saya suka sih panjat tebing. Misalnya saya cewek tapi suka panjat tebing. Mungkin kan gak common, tapi kamu bisa belajar apa sih yang bikin saya happy dari panjat tebing. Oh ternyata karena saya harus make plan nih, misalnya batu mana gitu kan. Terus habis itu ternyata itu pakai daya tahan. Ternyata saya suka kegiatan yang physically gitu. Nah kamu jadi tahu kan bahwa kamu apa yang kamu suka. Mungkin nextnya ternyata saya ternyata emang orangnya cukup sporty loh, jadi saya tuh jadi moodnya oke kalau saya rajin olahraga seminggu sekali gitu kan. Itu part of know yourself. Terus yang kedua, socialize with many people. Jadi terbuka sama banyak orang, ikut komunitas atau misalnya ikut berteman sama banyak orang gitu ya. Karena di situ kamu jadi bisa belajar, oh ternyata saya seneng kalau misalnya saya di-treat seperti ini, atau ternyata saya nggak nyaman kalau misalnya ketemu dengan orang yang seperti ini. Jadi kamu jadi tahu dirimu kan, kamu jadi tahu kamu pengen diperlakukan seperti apa, sukanya yang seperti apa gitu. Nah itu bagian yang lama-lama kamu jadi bisa know yourself gitu sih. Itu fase 1 anggaplah gitu, cara pertama gitu. Jadi bukan baca buku ya? Baca buku, kalau if you love to read a book ya nggak apa-apa, baca buku nggak apa-apa gitu. Tapi sebagai gini, karena yang paling penting, baca buku penting, tapi yang paling penting adalah reflect. Jadi poin dari ini adalah reflect. Saya baca buku, ya baca kan baca aja ya something, tapi kamu reflect apa sih yang saya suka dari buku ini, atau kayak setelah baca buku ini, kayak kamu kan suka banget baca buku tuh, maksudnya suka baca dan lumayan lah. Ya kalau kita ngobrol kayak kamu suka baca buku, dengan podcast. Banyak yang lebih dari Oke. Nah itu kamu tuh jadi dengan baca buku itu oke, tapi kamu reflect apa sih yang saya suka dari buku ini, atau what can I learn from this book. Itu sih yang penting gitu, apa yang bisa kamu ambil dan kamu bisa praktekin buat diri kamu. Itu menarik sih. Jadi distinctionnya itu bukan baca buku atau interaksi sama orang. Itu tuh dua-dua itu hal yang sama karena itu eksternal kan. Itu jadi, kayak apa ya, wadahnya lah gitu anggapnya caranya. Atau cara input gitu. Tapi harus diproses di internal. Yes. Gitu. Itu kuncinya mungkin. Yes. Refleksi. Banyak orang yang kayak dia misalnya kelihatannya gaul gitu ya, misalnya punya banyak teman, setiap Sabtu, setiap weekend dia pasti hang out sama banyak teman gitu ya. Tapi dia nggak tahu diri sendiri. Tapi sebenarnya kalau ditanya kenapa lu seneng main sama mereka gitu, gak tahu ya, main aja gitu. Jadi dia nggak tahu what's the benefit gitu. Apakah memang dia karena senang ngobrol, atau misalnya dia kegiatannya atau apanya gitu. Jadi dia jadi kayak kosong karena dia yang ya udah kata teman-teman saya asik nih nongkrong, ya udah ikut-ikut aja. Tapi sebenarnya apa yang kamu senangnya tuh apa gitu. You have to reflect on yourself gitu. Itu part of self love. Dan memang agree sih, itu bagian yang sulit sebenarnya dari self love. Tapi nggak apa-apa sih karena itu proses. Dan memang kalau usia kayak masih 17-20 itu biasa kita masih istilahnya ngebentuk lah dan mencari juga apa yang kita suka. Masih kosong ya? Masih nggak kosong sih, tapi anggaplah kayak wadah yang memang mau diisi. Nah biasanya emang seiring berjalannya. Oh kalau orang kan suka bilang gini, iya kita harus mencari jati diri. Kalau menurut saya yang benar tuh membentuk jadi diri. Karena you define yourself dengan beda experience mungkin bisa jadi beda kan. Membentuk jati diri. Iya, membentuk sebenarnya. Mungkin jati diri bisa jadi topik podcast ya. Itu menarik sih. Another topik. Jadi sebenarnya karena ada yang namanya nature, bawaan ya. Memang kepribadian tuh juga ada trait itu berkaitan dengan struktur saraf dan sebagainya. Ada banget nih, ya kan? ada banget. IQ even. Yes. IQ udah kayak. Oke. Ya kan? Tapi ada yang namanya nurture, jadi lingkungan. Jadi diri seorang Andre, seorang Astrid itu kan mash up di antara nature dan nurture itu kan. Jadi tapi kita punya part, kita bisa bentuk loh. Kita sebenarnya bisa juga ngebentuk, dan apa yang kita dari tadi eksplorasi diri, apa yang kita suka, diperlakukan seperti apa gitu. Seperti itu. Oke. Nice. So step yang paling penting, yang utama ya. Yang paling utama. Refleksi. Yes. Refleksi. Dan tapi cara dapat datanya macam-macam ya. Ada yang kayak expose ke aktivitas berbeda, aktivitas baru, ke orang-orang baru, dan baca gimana gitu ya. Tapi yang paling penting reflect gitu, supaya kayak bisa tahu tentang ya pada akhirnya tentang dirimu sendiri seperti apa gitu. Supaya kosong. Karena itu kayak cukup sedih sih. Supaya gak cuma wadah doang, tapi emang ada isinya. Menurutku kan, ada sih orang yang umur 30-an dan kosong gitu. Itu sedih sih. Man. Gitu. Hidup yang kayak gitu tuh kayak hidup di atas, berjalan di atas kulit telur gitu. Kalau retak dikit itu bisa runtuh semuanya. Karena kalau step pertama aja nggak ada,
boro-boro dia bisa self love kan. Iya. Dia bisa mencintai diri sendiri itu kan. Dan karena dia nggak ada self love, maka dia nggak resilient gitu. Mungkin itu logiknya. Oke. Step pertama itu ya. Oke. What's next? Nextnya sesudah kita mengenali diri sendiri, itu juga termasuk mengenali kekurangan dan kelebihan gitu ya. Yang nextnya itu tadi kita ngomong soal self compassion ya, self compassion tadi. Jadi self compassion itu kan sebenarnya menyayangi diri sendiri. Self compassion itu bicara tentang lebih kepada ketika kita menoleransi diri kita ketika kita sedang berbuat kesalahan. Nah, self compassion ini itu bisa dipraktekin. Nah, prakteknya itu dengan self talk. Sebenarnya paling itu tuh dengan self talk. Contoh konkret dia gitu. Misalnya aku gitu ya, misalnya aku gagal dalam sebuah promosi jabatan katakanlah. Terus kadang-kadang kan kita tuh bisa jahat banget sama diri kita sendiri ya, ngatain emang nih si Astrid, ngomong ke diri sendiri, emang si Astrid nih emang kamu tuh bodoh deh, nggak bisa presentasi, nggak bisa perform dan sebagainya, pakai labeling kan gitu. Nah tapi ketika kita praktekin self compassion, yang pertama itu adalah coba self kindness tuh jadi kita gini, ya sih saya kecewa karena saya nggak dapat promosi jabatan itu, and it's fine, maksudnya nggak apa-apa, dan I need time, saya perlu waktu untuk mengregulasi buat pokoknya pulih dulu deh dari rasa kecewa saya ini. Yang kedua, kamu juga bisa bilang bahwa iya sih saya tadi udah berusaha yang terbaik ketika saya presentasi, misalnya pakai presentasi, tapi mungkin apa yang saya kasih itu nggak sesuai sama kualifikasi untuk promosi jabatan, dan nggak apa-apa, aku akan coba lagi di masa berikutnya. Jadi kamu ngomong gitu ke dirimu sendiri instead of yang tadi labeling, misalnya kayak saya bodoh, saya bodoh, saya nggak benar, saya segalanya gitu ya, dan pokoknya fokus sama negatif, tapi coba ganti dengan kalimat itu. Nah, kalimat itu, kalau misalnya lagi saya praktek nih ketemu klien, saya suruh mereka ngomong di depan kaca, gitu. Misalnya mereka lagi ngerasa bad about herself gitu ya, suruh ngomong depan kaca, enggak kok, nggak apa-apa gitu. Jadi praktekin self compassion. Biasanya kalau memang dia punya issue dengan self love, itu awkward untuk bisa kayak ngomong di depan kaca, ya gini-gini. Tapi nggak apa-apa, itu practice every day gitu. Jadi kamu ngomong sama dirimu sendiri bahwa it's fine, it's okay. Tolerate the mistake gitu ya. Tapi bukan kayak udah bodo amat, tapi kan kamu tahu oke, saya salahnya di sini, besok saya lebih baik lagi. Nah, itu salah satu cara untuk self love, mempraktekkan si self compassion itu. Gitu. Jadi ada banyak sih kayak gitu ya. Bener-bener kayak ngomong sama diri sendiri, kalau perlu ngomong sama kaca. Kalau kayak dia bener-bener doesn't have a clue gimana mulainya, benar-benar cari yang konkretnya ya bener kaca, ngomong gitu. Ngomong sama kaca. Itu yang ada yang pakai istilahnya tuh kalau sekarang afirmasi positif. Afirmasi, betul. Yes, itu juga bagian kayak kamu kuat kok, kamu bisa gitu. Kamu ngomong di depan kaca diri sendiri. Dan itu kan kalau kita ngomong di kaca kan seperti seolah-olah ada orang yang ngomong ke kita. Even though itu kita diri kita sendiri. Tapi kita menerima kata-kata itu gitu kan, dan itu jadi afirmasi buat kita. Kalau ada orang yang mungkin lebih nyaman ditulis gitu ya, kayak nulis juga nggak apa-apa. Aku nulis dulu. Aku nulis afirmasi dulu. Tentang dirimu sendiri. Bukan, aku nulis ya. Seingatku ini ya, aku nulis kayak I, Andreas Handani will dulu aku ini kan uang gitu kan. Jadi kayak will dapat uang sekian gitu di Upwork. Dulu aku kerja di Upwork freelancing platform gitu. Jadi kayak I, Andreas Handani will make X amount on Upwork gitu. Terus berlembar-lembar tuh setiap sehari selembar gitu. Bolak-balik seingatku. Jadi ada tuh, masih ada sampai sekarang kalau nggak salah, buku-bukuin notes-nya kayak afirmasi. Jujur aku nggak tahu sih itu benar apa enggak. Oke, baru mau nanya gimana Andre itu sudah nulis itu. Tapi bersyukur sih tercapai gitu, bersyukur. Tapi aku nggak tahu itu karena itu atau karena apa. Nggak tahu sih. Tapi jujurnya kalau disuruh pilih, aku merasa lebih suka yang ngomong sendiri di depan kaca tuh. Iya. Itu kayak lebih gimana gitu. Iya, lebih powerful, lebih powerful ya, mungkin beda-beda sih tiap orang. Tapi memang ketika kita ngomong itu karena kita benar-benar kayak say it dan kita denger itu kan. Jadi kita itu kayak lebih juga muka, kayak bayangan gitu sih. Jadi kayak lebih real gitu experience-nya gitu. Kalau nulis kan itu mungkin kita nggak ngomong tapi kita nulis aja baca. Tapi ketika itu kan emang lebih real sih. Ya kita ngomong kayak kau bilang, ngelihat, ngomong, denger juga gitu. Jadi itu benar. Iya, the power of words sih. Maksudnya aku percaya sama audio visual berarti ya. Iya. Audio dan visual. Kalau ini cuma visual. Iya, cuma doang. Lihat doang gitu kan, visual doang gitu. Tapi ini ada audio visual juga dan benar-benar real experience gitu. Itu sih. Oke. Jadi itu yang kamu maksud dengan latihan setiap hari gitu ya. Benar-benar literally latihan yang literal gitu ya. Yes.
self compassion dan itu praktekin setiap hari. Kalau self compassion tuh banyak sih kalau kamu googling gitu ya. Dia tuh sebenarnya dicetuskan oleh seorang psikolog namanya lupa, Neff, nah belakangnya Neff, Susan Neff kalau nggak salah, dan dia punya website sendiri. Jadi kalau mau praktekin itu kalian bisa masuk websitenya dan itu banyak latihannya. Salah satunya ada kayak menulis juga, menulis tuh lebih kayak menulis surat untuk diri sendiri. Itu bisa juga jadi menulis tentang, misalnya kamu lagi nyalain diri sendiri, yaudah kamu tulis apa yang kamu rasain, tapi kamu katakan apa ya, kamu coba bikin perspektif baru, tapi kamu tulis seperti kamu menulis untuk seorang Astrid gitu. Terus nanti kamu baca ulang gitu. Tapi intinya memang itu sih dialog, balik lagi reflect kan itu sebenarnya dialog dan sama refleksi, diri sendiri. Dialog dengan diri dengan sendiri. Dengan trik-trik itu kayak nge-trick diri sendiri untuk kayak bikin barrier gitu. Padahal nggak ada barriernya gitu kan. Tapi dengan third perspektif, menurutku itu guna sih untuk kalau surat gitu. Kalau surat itu juga powerful sih. Karena kayak benar-benar bisa banget berasa kayak nulis untuk teman gitu. Yes, tapi ini untuk diri sendiri. Iya, menarik. Kamu punya ini nggak? Kamu punya saran nggak untuk orang yang awkward gitu, pas kayak udah di kaca nih kan, misalnya ini ya, misalnya karena gini, aku tuh beruntung karena aku punya orang tua yang misalnya nih ya, orang tua yang mencintai aku dulu. Tapi kalau orang yang sayangnya nggak dicintai orang tuanya, kan aku yang kamu tahu apa, ada dampak-dampaknya ya, dampak ke self confidence dia, cara dia memandang diri sendiri, dan mungkin itu membuat dia tuh punya self love yang nggak ada pretty much gitu. Nah, bener. Untuk orang kayak itu kan unfortunately akan sangat sulit untuk mulai. Mungkin langkah pertama tuh yang paling sulit tuh. Kamu punya saran nggak untuk gimana cara untuk berani ngambil langkah pertama dan untuk nggak awkwardan gitu, untuk orang kayak gitu. Oke. Kalau misalnya case-nya kayak yang tadi Andre bilang tuh ya, itu kan sebenarnya memang dia punya isu ya di masa lalu. Ketika misalnya dia udah mencoba untuk self love dan masih ngerasa awkward, coba praktis gitu ya, masih ngerasa awkward dan kesulitan, kalau saran saya memang mencoba ketemu ya professional help sih. Oke, kenapa? Konselor, karena gini, kalau misalnya orang yang memang dari dulu kayak kata Andre, dia nggak pernah disayangin orang tuanya misalnya, jadi dia tuh memang udah living di dalam sebuah, dari kecil dia sudah punya mindset, karena itu kan ngaruh ke perspektif ya, bahwa ya udah emang saya nggak ada maknanya, saya nggak ada harganya, saya emang ya orang tua itu kan orang pertama yang kita temui di dunia ya. Jadi sebenarnya orang tua itu benar-benar punya banyak pengaruh sama ketika kita nanti berkembang. Ketika dia dari kecil dilihat mendapat input gitu ya, emang kamu nggak berharga gitu ya, dari orang tuanya nggak pernah merhatiin dia, nggak pernah sayang sama dia, nggak pernah peduli sama dia, dia punya perspektif memang diri saya nggak berharga, memang diri saya nggak bermakna, emang diri saya nggak ada positifnya kok gitu. Saya belajar dari experience saya waktu kecil. Nah itu kan proses dari kecil sampai katakanlah misalnya dia umur 15 tahun, itu kan proses yang panjang ya. Jadi dia sudah terbiasa untuk tahu, istilahnya gini, truth yang dia tahu, perspektif yang dia tahu adalah saya nggak bermakna. Dan mungkin sulit untuk misalnya, tiap orang beda, tapi mungkin ada orang yang memang sulit untuk keluar dari situ karena dari kecil dia taunya itu, dia nggak tahu yang namanya merasa diri bermakna atau diri berharga itu kayak apa, nggak tahu rasanya. So maybe dia akan butuh orang lain yang lebih objektif untuk membantu, sebenarnya gini, ngebantu untuk ngelit dia, kasih tahu caranya gitu, pelan-pelan sampai dia bisa praktis sendiri gitu sih. Dan kalau misalnya belum sampai yang ini banget gitu ya, perlu bantuan, ketemu sama banyak orang sih yang bisa ngasih input positif dan ngasih masukan bahwa kamu tuh positif, kamu tuh berharga gitu sih. Harus ketemu banyak orang juga yang bisa kasih perspektif lain, Re, gitu. Itu menurutku jawaban yang benar. Tapi bukan yang aku harapkan. Yang aku harapkan tuh ya tadi itu adalah ada tips somehow gimana supaya dia bisa berjuang sendiri. Karena idealnya kan berjuang sendiri kan. Tapi ya nggak ada salahnya ketemu konselor sih. Dan itu jawaban benar sih menurutku sih. Karena kalau coba sendiri terus tiba-tiba gagal, malah makin parah tuh. Jadi amannya seek help from a professional or someone else at least yang bisa kasih positif dan kayak tulus gitu untuk dia. Meskipun itu ya sulit ya kadang-kadang. Iya, menemukan. Karena sebenarnya balik tadi kan yang pertama memang kita harus belajar mengenali diri kita sendiri kan. Dan kalau misalnya kita udah nyoba gitu ya, tapi kita merasa masih kesulitan, ya maybe we need help gitu. Self love itu juga berarti sadar loh bahwa kita kan punya kelebihan dan kekurangan, dan ketika kita lagi ngerasa kita nggak bisa, ya seek help. Good point. Gitu.
Tapi yang penting kan kamu udah mencoba dan berusaha. Tapi kayak you know your capacity, ternyata kok saya masih kesulitan ya. Ya udah, seek help. Seek help itu adalah bagian dari self love. Iya. You know that you need apa yang kamu butuhkan, you provide apa yang dibutuhkan oleh dirimu gitu. Oke, nice. Oh ya, ada satu lagi sih yang mau aku tambahin tentang cara untuk self love ya. Oke. Itu adalah setting boundaries. Oke. Batas ya kalau bahasa Indonesianya. Tapi setting boundaries itu artinya kita sadar, gampangnya adalah belajar bilang enggak. Itu sih. Nah itu tadi contohnya kan ketika kita misalnya tahu bahwa kita apa yang kita butuhin, apa yang kita suka, dan kita belajar untuk bilang enggak sama hal yang bikin kita gak nyaman. Contoh konkret nih ya contohnya. Misalnya kita punya teman kita suka nonton film horor, suka banget film horor. Dan kita tahu kalau kita orangnya penakut. Jadi kalau kita nonton film horor kita bisa 2 hari gak tidur. Bener-bener gak tidur literally. Aku mau tanya nih, kamu gitu gak? Aku dulu penakut. Aku benci banget film horor. Oh, oke. Aku benci banget. Aku benar-benar kayak Kenapa? Gak suka film aku horor? benar-benar punya rasa kayak benci, disgust kalau emosinya. Jadi kayak why? Lowest of the low. Karena the way frame-nya masuk nih. Karena gak ada gunanya. Kayak gak ada maknanya di mataku. Ini kayak something completely useless. Cuma nakut-nakutin diri sendiri gitu ya. Nakut-nakutin. Ya. Dulu tuh aku nonton kayak Emily apa gitu. Exorcism of Emily atau apalah gitu lah. Terus kayak mata kalau hitam gitu kayak air mata tapi hitam gitu, nggak jelas itu kayak why gitu, kayak kenapa gitu, kayak nggak ada esensinya gitu. Kayak how will this make me better man? Kayak, what's the point? Literally nggak ada gitu. Jadi kayak ya. Anyway. Ya oke. Nah kalau aku tuh emang orangnya agak penakut sih gitu. Tapi sekarang udah agak better lah. Nah misalnya kita punya teman suka film horor dan kita nggak suka, sampai kayak gitu bisa nggak tidur. Terus dia pengen kita nemenin dia nonton. Kalau kita begitu. Ada kan? Temenin dong, gue nggak mau nonton sendiri. Lah, lu susah ngajak-ngajak orang gitu kan? Ngajak-ngajak orang lagi. Nah, ketika kita self love dan kita tahu gitu, kita bisa setting boundaries. Kita bilang nggak mau, soalnya ya udah simply aku nggak suka. Tapi orang yang nggak self love dia bisa kayak, ya udah deh biar temanku seneng gitu. Padahal dia tahu ntar dia bisa nggak tidur 2 malam gitu. Nah, that's the power of self love gitu. Kamu ya salah satu caranya memang setting boundaries itu sih, berani bilang enggak. Termasuk ketika kamu gak nyaman sama orang. Boleh loh kalau misalnya kita ngobrol terus ada kata-katamu misalnya yang menyinggung aku. Karena orang Indonesia kan memang punya culture-nya timur ya. Mungkin ya udahlah gitu. Tapi sebenarnya ketika kamu self love dan kamu tahu itu gak nyaman, kamu boleh loh menyampaikan ketidaknyamananmu tapi dengan cara yang asertif. Jadi intinya gak menyakiti dia lah. Misalnya kayak Andre, sebenarnya tadi aku agak gak nyaman sih pas kamu bilang gini, soalnya aku ngerasa gini-gini gitu. Jadi simply bilang ya bahwa kita gak nyaman. Nah itu adalah bagian dari self love, karena kita kenalin apa yang bikin kita gak nyaman, dan yaudah kita sampaikan. Karena ada kan kadang orang kayak, gue kesel banget sama dia tapi gue gak bisa bilang, terus jadi keselnya sampai ke dalam, sampai kesel ke orang lain gitu kan. Nah ketika kita self love ya udah kita sampaikan kalau kita gak suka atau gak nyaman atau gak mau sesuatu gitu ya. Nah itu bagian dari mengenali dan itu tadi provide apa yang kita butuhin dan apa yang kita ya kita butuhin gitu. Gitu sih. Setting boundaries itu salah satu cara yang penting. Salah satu cara yang perlu dan penting untuk self love. Oke, jadi kalau kita bisa recap ya dari awal how to-nya yang praktis. Aku suka pakai analogimu kalau ini tuh orang lain. Yang pertama adalah kenalin dirinya. Yes. Kenalin diri dia. Dia tanda kutip ya. Dan cara gimana? Refleksi. Cari input yang banyak gitu. Baik itu aktivitas yang banyak, yang beragam, orang yang beragam, baca buku mungkin. Tapi yang paling penting adalah refleksi. Yes. Untuk tahu kayak sukanya apa, nggak sukanya apa, kuatnya di mana, lemahnya di mana. Tapi habis itu harus belajar untuk oh ini apa namanya? Karena tahu dia sukanya apa, nggak sukanya apa, kita bikin boundaries. Itu adalah salah satunya. Itu mungkin tahap terakhir dari self love, mungkin atau tahap yang paling advanced. Ya. Advance. Ya, mungkin kita bilang advance karena memang kamu harus bisa kenalin dirimu dulu sih, baru kamu setting boundaries gitu. Oke. Dan tapi mungkin ini sebuah proses yang kayak lingkaran ya, kayak lingkaran dan never ending juga. Iya, karena ya makin lama makin kuat gitu ya. That's why kan makanya tadi aku bilang itu memang proses sih. Kayak bisa aja loh misalnya kayak hari ini kamu suka ini, terus tiba-tiba ternyata saya punya perspektif baru, terus saya jadi nggak terlalu rigid gitu, harus kayak gitu, lebih bisa punya tolerate itu juga bagian dari self love menurut saya gitu. Dan itu makanya proses kan, dan human being itu kan memang didesain untuk evolving kan, bukan buat
stuck udah gitu aja gitu kan, emang evolving terus gitu. Tapi itu memang yang penting adalah itu tadi sih, at the end of the day kayak kamu merasa satisfied dan happy tadi dengan dirimu sendiri gitu. Itu. Satisfied dan happy sama diri sendiri. Dan juga bisa terus untuk berjalan ke depan gitu. Yes. Nggak stuck di bawah gitu ya. Lebih resilient. Lebih resilient untuk yang masa depan dan untuk juga lebih sejahtera untuk masa yang sekarang. Gitu kali ya. Oke. Nice. Oke. Dari kamu ada yang mau tambahin nggak? Ini satu simple tips gitu ya, adalah tentang menerima pujian. Itu menurutku bagian dari self love. Jadi kadang kita kalau dipuji orang gitu ya, misalnya habis presentasi mulu gitu tadi contohnya, jangan habis presentasi di kantor, nggak, misalnya gini, masak terus masakanmu enak, terus kan orang bisa enak nih masakannya gitu. Terus kadang orang tuh kalau dipuji suka gini, enggak, biasa aja, enak kan juga masakan lo gitu. Nah itu tuh kan padahal sebenarnya orang lagi appreciate kita kan. Kalau dipuji simply bilang, oh ya thank you, makasih gitu. Jadi accept bahwa kamu memang di-appreciate sama orang lain. Itu sebenarnya bagian dari self love gitu. Itu simple tips dan menurutku itu berguna sih, karena itu juga bagian dari feedback tadi kan. Oh iya ternyata masakanku emang enak, orang juga udah ada yang komen, objektif, berarti bukan cuma menurut lidahku aja, memang kata orang juga enak gitu. Ya udah, accept that, say thank you, ya udah. Tapi gitu. Itu juga ada distinction yang berbeda antara thank you sama kayak, oh iya masa sih emang gue paling bagus emang. Iya, kalau itu kan jadi udah over gitu ya, yang tadi dibilang self love yang berlebihan itu kan juga bisa jadi. Off the record kita tadi ngobrol kan soal kayak ada polarnya itu kan, ada polar yang self love banget. Yes, yang ada orang yang enggak self love sama sekali. Ada yang berlebihan gitu. Yang penting ya kamu ya tadi yang self love yang sehat itu yang tadi di tengah-tengah. Kayak kamu intinya gini sih, kamu treat yourself, respect yourself, tapi juga respect others. Intinya gitu sih. Kamu tahu ternyata rasanya enak loh di treat dan di respect dengan baik, so you respect others juga gitu. Itu self love yang sehat, yang balance gitu, ke dalam juga keluar juga gitu sih. Emang banyak orang bilang gitu, yang orang pintar bilang kayak jawabannya tuh didapat di tengah-tengah gitu. Nah, iya. Ada kalau di kitab suci agamaku tuh ada yang bilang jalan menuju surga itu ada di gang yang sempit dan tengah-tengah. Gitu, kayak. Dan ada ilustrasi yang indah menurutku kayak jurang di kanan kiri, terus kayak jalan sempit banget di tengah-tengah gitu. Jadi kita harus ambil jalan di tengah-tengah itu ya. Iya. Meskipun itu sulit, I think it's doable. Untukku ada nggak yang mau ditanya lagi? Aku sekarang udah dapat pemahaman yang jauh lebih jelas tentang self love. Jadi bukan lemah ya, tapi ini tuh jujur aja ini tuh aku lakuin secara nggak sadar. Iya. Gitu. Tapi menurutku ada benefitnya sih untuk tahu dengan sadar dan jadi bersyukur juga gitu kan. Oh oke, gue harus bersyukur, gue patut bersyukur karena selama ini gue tahu gitu ya. Dan untuk teman-teman kita yang nggak seberuntung aku, hopefully mereka pun dapat gitu step by stepnya untuk gimana caranya mereka bisa bangun dari itu gitu ya. Oke. Dan sekali lagi untuk mereka yang unfortunately nggak punya teman yang bisa ngasih kayak dukungan positif seperti itu, jangan malu sama sekali untuk seek professional help. Karena aku suka pakai analogi ini tuh kayak lempar dadu gitu. Kayak kalau lu beruntung dapat orang tua yang bagus ya beruntung gitu kan. Tapi kalau enggak gimana? So kayak jangan malu. Dan zaman sekarang konselnya tuh gampang, nggak perlu ribet-ribet. Kita tuh beda dari bicarakan.id. Bicarakan itu adalah sebuah platform konseling online. So kalau kalian merasa bahwa kalian butuh dan nyamannya kayak seek professional help, boleh banget kunjungi kita di www.bicarakan.id. Itu adalah website kita di mana kamu bisa ntar jadwalin konseling sama konselor pilihanmu atau sama Astrid, ya kan? Boleh banget gitu ya. Kita bakal dengan senang hati bantu kalian. Dan ya, I think itu sih. Kamu ada yang mau ditambah lagi tadi? Enggak sih, paling intinya adalah self love itu it's a process ya. It's a process. Jadi itu
learning every day. Jadi nggak apa-apa kok one day lagi ngerasa, aduh kok lagi ngerasa nggak ini sama diri sendiri, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita tiap hari kita belajar, dan tiap hari kita makin tahu, makin kenal diri kita. Ya gitu sih, proses belajar terus menerus. Oke. Nice. Thank you banget ya untuk waktunya. Sama-sama Andre. Dan juga thank you untuk kalian yang mendengarkan. Sampai jumpa di podcast Angkat Bicara episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.